Sore itu sekitar pukul 4 habis sholat asar, Ari berkunjung ke rumah temannya yang bernama Tio. Sebelumnya mereka memang sudah janjian untuk berlatih band di studio musik yang berada di dekat rumah Tio. Setelah sampai di rumah Tio, mereka duduk di teras depan rumah dan menyantap gorengan yang sudah disiapkan oleh ibu Tio. Ketika asyik makan gorengan yang masih hangat, tiba-tiba HP Tio berdering dan dia lihat ternyata yang menelpon adalah Kak Roy. Kak Roy adalah senior mereka yang sekarang sudah kelas 3 di sekolahnya. Isi dari percakapan Tio dan Kak Roy, intinya adalah Kak Roy mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam acara jurit malam. Kegiatan itu akan diadakan di sebuah bumi perkemahan di kota mereka. Rencananya, bumi perkemahan itu akan dijadikan base camp dan acara jurit malam sendiri akan dilaksanakan di sebuah pemakaman muslim dan hutan yang ada di sekitar bumi perkemahan tersebut. Setelah menerima telepon dari Kak Roy tadi, mereka terpaksa membatalkan rencana awal mereka untuk berlatih band di studio musik. Mereka kemudian langsung mempersiapkan semua yang diperlukan untuk acara jurit malam itu. Mereka berangkat pukul 7 malam, dan sesampainya di lokasi, mereka sudah disambut oleh guru mereka dan Kak Roy. Kemudian Ari bertanya, kalau para peserta ditaruh di mana? Kemudian Kak Roy menjawab, kalau peserta putra ditempatkan di barak belakang dan peserta putri ditaruh di barak tengah. Ari kaget karena pernah kejadian kalau peserta putri ditaruh di barak tengah yang berdekatan dengan aula dan kamar mandi, sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Tapi Kak Roy tidak tahu atau mungkin tidak peduli dengan hal itu. Setelah percakapan itu selesai, tiba-tiba HP Kak Roy berdering dan ternyata itu dari Bunga, salah satu teman Kak Roy yang diajak ikut serta dalam acara tersebut. Di situ Bunga menceritakan kalau dia mengalami kecelakaan saat akan berangkat ke lokasi acara, tetapi kini dia sudah dirawat di sebuah klinik. Setelah menerima telepon dari Bunga, kemudian Kak Roy mengajak Ari dan Tio menyusul Bunga ke klinik untuk mengetahui keadaannya karena kebetulan Ari pada saat itu membawa mobil. Mereka pun langsung berangkat ke klinik tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga telah sampai di klinik tempat Bunga dirawat. Jalan menuju pekarangan klinik hanya diterangi oleh sebuah bohlam lampu berwarna kuning yang kurang lebih 15 watt. Saat itu, sehabis hujan, ditambah juga tercium aroma bunga kamboja. Di sana berjejer ada 2 pohon besar untuk menuju ke IGD klinik tersebut. Setelah sampai di depan pintu IGD di mana Bunga dirawat, mereka masuk ke ruangan itu. Seketika bulu kuduk Ari berdiri, melihat ruangan itu seperti sudah tidak terawat dan ada sebagian cat dinding yang mengelupas. Kondisi itu pun membuat suasana di sana menjadi semakin horor. Kemudian di sana Bunga langsung mengajak pulang karena dia tahu kalau acaranya akan segera dimulai. Tapi Kak Roy khawatir karena melihat kaki Bunga yang masih diperban. Dia menyarankan kalau Bunga naik kursi roda saja, tapi Bunga tidak mau. Di saat mereka beranjak meninggalkan ruangan itu, Ari menangkap suatu kejanggalan di klinik itu. Di tahun seperti sekarang, masih ada ambulans yang sangat kuno sekali. Ari semakin merinding di situ. Tapi yang lebih anehnya lagi, mereka keluar klinik tidak diantar oleh perawat atau dokter. Tidak seperti klinik-klinik pada umumnya. Dokter dan perawat itu
hanya melihat mereka menggendong bunga ke mobil. Ari yang pada saat itu menyetir merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Pundak mulai berat, rasa panas sampai ke telinga, dan perutnya mulai kram. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, kalau dia merasakan hal seperti itu, maka ada makhluk-makhluk gaib yang berada di sekitarnya. Saat mereka sudah masuk semua ke dalam mobil, Ari mulai menjalankan mobilnya. Akan tetapi, mobil itu tidak bergerak sama sekali karena terasa sangat berat. Ari positif thinking saja, karena memang mereka sedang berada di jalan yang agak menanjak. Setelah mobil bisa sedikit berjalan, Ari membuka kaca jendela kanan mobil bermaksud untuk menyapa dokter dan perawat yang sudah merawat bunga. Ari tersenyum seraya melambaikan tangannya, tetapi apa yang terjadi? Dokter dan perawat itu hanya senyum menyeringai ke arah Ari, senyuman yang sangat menyeramkan.